Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas materi lesson 4 strip 1, yaitu mengenai Oracle SQL Developer Data Modeler. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama, menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler untuk membuat entitas, atribut, dan UID dengan opsionalitas dan kardinalitas yang benar. Yang kedua yaitu membuat entitas supertype dan subtype, dan yang terakhir yaitu membuat arcs atau busur, hierarki, paralel, dan berulang. Jadi semuanya tentang relationship. Kita menuju yang pertama, pengantar Oracle SQL Developer Data Modeler. Oracle SQL Developer Data Modeler ini menawarkan berbagai kemampuan pemodelan data dan database sehingga Anda dapat mencatat aturan dan informasi bisnis, membuat logik relasional dan fisik, menyimpan informasi metadata dalam file XML, dan yang terakhir mensinkronkan model relasional dengan kamus data. Seperti ini antarmuka dari Oracle SQL Developer Data Modeler. Ini contoh tampilannya. Jadi dengan Oracle SQL Developer Data Modeler ini seperti DBMS ya, Database Management System. Ini ada objek browsernya, kemudian ada display window-nya, ada jendela tampilan di sini, navigator untuk relasi tabelnya, menu utamanya seperti ini. Di sini ada nanti ya. Untuk membangun IRD dengan menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler ini ada beberapa langkah. Yang pertama, membuat entitas, kemudian menambahkan atribut dan UID-nya, menentukan hubungan relationship ya antara entitas tersebut, kemudian yang keempat, menetapkan nilai sumber dan target untuk relationship-nya. Ada skenario kasus sebagai pengantar ini sepertinya sudah pernah saya ulang kembali. Jadi seorang fakulti atau seorang dosen itu bertanya kepada seorang student namanya Sin, saya ingin Anda membuat database pustaka yang disederhanakan untuk mengelola jumlah buku referensi di departemen kami. Sebagai langkah pertama, bisakah Anda membangun model logik menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler yang telah kami install di mesin student kami? Jawab dari studentnya yaitu dengan senang hati, saya akan mulai dengan mengidentifikasi entitas dan atributnya. Setelah itu saya dapat menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler untuk membangun model logiknya ya. Dari student tersebut dia menjawab bahwa dia akan mulai dengan mengidentifikasi entitas dan atributnya terlebih dahulu. Baru nanti dia akan menggunakan tool Oracle SQL Developer Data Modeler untuk membangun model logiknya ya. Jadi seperti ini, student itu mengidentifikasi entitasnya, ada penulis, author, kemudian buku, anggota, ada penerbit, dan ada transaksi buku. Setelah itu membangun diagram hubungan entitas, ini mengarahkan ke tab logical, membuat entitasnya, menambah atribut ke entitasnya, menetapkan pengenal unique identifier, kemudian yang terakhir menentukan relationship antar entitasnya. Untuk membangun IRD, langkah pertama arahkan ke tab logic dulu, ke tab logical model ini ya. Langkah pertama dalam membangun IRD di Oracle SQL Developer Data Modeler itu adalah klik tab logicalnya ini. Kemudian perhatikan bahwa ada semacam panel ya. Ada toolbar yang akan berubah untuk menampilkan alat secara khusus ini ya. Yang menampilkan tools secara khusus agar dapat digunakan dengan IRD. Jika Anda tidak melihat logical tab atau tab logical, ini maksudnya yang dimaksud ini.
Lakukan langkah-langkah seperti ini. Klik kanan pada logical model, klik kanan, tabnya yang ini berarti ya. Klik kanan pada logical model dalam browser ini, kemudian pilih show, nanti akan muncul tab ini. Langkah kedua yaitu membuat entitas. Untuk membuat entitas, lakukan langkah-langkah seperti berikut. Pada toolbar, klik New Entity, lalu klik dimanapun pada ruang putih panel logicalnya atau white space pada logicalnya, nanti jendela entity property itu akan muncul. Ini yang A ini, yang A ini. Di jendela entity properties, masukkan nama entitasnya. Yang B nanti. Jadi ini new entity dulu, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Masukkan nama entitasnya di sini, misalnya dalam slide nama entitasnya adalah book. Jangan tutup dulu setelah Anda memasukkan nama entitasnya. Dari situ kita bisa menambahkan langkah ketiga, yaitu menambahkan atribut ke entitas. Untuk menambahkan atribut ke entitas, lakukan langkah-langkah seperti berikut. Pilih atribut di navigator jendela entity properties ini, atribut. Kemudian klik icon add an attribute ini. Kemudian di bidang atau pada bagian name field ini C ini, ketikkan nama untuk atributnya ya. Jadi pertama ini klik atribut, nanti tambah, lalu ketik nama atributnya ini, author ID misalnya gitu ya. Di bagian D ini nanti itu tipe datanya ya. Pilih logical dulu ya, data type-nya pilih logical dulu. Kemudian jenis yang diperlukan dari daftar menurun. Nah, kemudian setelah ini logic, baru ini tipe datanya yang diterapkan pada atribut tersebut ya. Misalnya author ID itu varchar. Setelah itu ukuran atributnya bisa di sini dimasukkan. Kemudian jika atribut wajib diisi atau not null, mandatory ya, penting, maka centang kotak ini, mandatory ini. Setelah itu oke. Seperti itu terus urutannya, nanti di situ ada langkah-langkahnya A, B, C, D. Nah, ini sudah lanjutannya ini yang tadi ya. Meskipun data type tidak diperlukan dalam model logic, data type tidak akan ditampilkan pada IRD ya. Ya, seperti varchar, integer itu tidak akan ditampilkan pada IRD. Akan tetapi menambahkannya sekarang itu akan memungkinkan data modeler mengkonversinya menjadi jenis SQL data type yang sesungguhnya ketika nanti kita membangun model relasional atau model fisiknya. Nah, itu akan lebih baik kalau kita sudah tentukan tipe datanya terlebih dahulu, sehingga dari nanti ketika dari IRD kita transformasikan ke dalam model fisiknya atau model relasionalnya, tabel-tabel itu ya, maksudnya akan langsung ada tipe datanya untuk masing-masing atribut tersebut sesuai dengan yang kita inginkan memang ya. Misalnya author tadi varchar berapa ukurannya seperti itu dan seterusnya. Setelah itu langkah berikutnya, langkah lanjutan ini ya. Kita menetapkan jenis data yang dipilih tadi. Anda dapat menetapkan jenis data logical yang biasanya digunakan sesuai pilihan dengan melakukan langkah-langkah berikut ya. Jadi ini hanya preference pengaturan aja. Pilih tool, preference, kemudian data modeler dan pilih model node-nya. Ini. Kemudian pilih jenis dari bagian all logical type dan pindahkan ke area yang dipilih dengan klik panahnya. Ini all logical type ini bisa dipilihkan. Jadi kita bisa memilih beberapa tipe data yang familiar ya, yang sering digunakan dari sekian banyak tipe data yang ada di dalam
SQL data ini ya, database. Klik OK. Sudah. Kita kembali ke untuk menetapkan jenis data yang dipilih tadi, tipe datanya. Untuk menampilkan jenis data yang diinginkan, pilih kotak centang preferred. Ini. Centang. Kemudian ini akan membatasi opsi yang ditampilkan dalam daftar menurut untuk jenis logiknya. Jadi kalau supaya lebih cepat untuk memilih tipe data yang sering digunakan, tadi sudah diatur di preference, kemudian ini jangan lupa dicentang di preferrednya. Nanti akan muncul di dropdown ini hanya tipe data yang sudah kita atur di sebelumnya ini, yang hanya muncul date, numeric, varchar, mungkin yang sering-sering populer aja yang banyak digunakan ya. Yang lain-lainnya tidak perlu ditampilkan supaya untuk mempercepat pembuatan. Langkah berikutnya membangun IRD ini, menetapkan primary dan secondary UID-nya itu ya, unique identifier-nya. Untuk menetapkan UID utama dari sebuah entitas, lakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Pilih atribut di navigator kiri. Ini. Jendela entity properties. Dari jendela entity properties ini, atribut ini ya. Dan pilih atribut yang ingin Anda tetapkan sebagai UID utama. Misalnya di sini saya memilih book ID ini ya. Ini book ID. Diklik book ID, kemudian setelah itu dicentang primary UID-nya yang ada di sebelah sini. Atribut yang Anda tetapkan sebagai UID primer juga ditetapkan kewajib secara otomatis. Jadi mandatorinya akan otomatis juga akan kecentang gitu ya. Lanjut untuk menetapkan UID secondary atau sekunder dari sebuah entitas, lakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Pilih unique identifier di kiri navigator dari jendela entity properties ini. Kalau tadi sebelumnya itu yang dipilih atribut ya. Sekarang bawahnya ada unique identifier ini ya. Klik add icon, ini plus ini. Klik icon add maksudnya untuk menambahkan UID yang lain. Kemudian klik icon properties yang bagian ini, C ini. Setelah itu masukkan nama untuk mengidentifikasi UID sekundernya. Misalnya book title ya. Berikutnya menetapkan UID utama dan sekunder. Pilih atribut dan relation dari navigator kiri jendela key properties ya. Jadi ini pertama lanjutannya tadi atribut ya. Atribut dan relation. Ya. Kemudian pilih atribut untuk diatur sebagai UID sekunder, yaitu yang F, pilih title misalnya gitu. Kemudian G, klik icon panah untuk memindahkan atribut ke panel sebelah kanan. Klik OK. Berikutnya menentukan langkah kelima, itu menentukan hubungan antar entitas atau relationship antar entitasnya itu. Ini ada keterangan yang tersedia di Oracle SQL Developer itu adalah ini, kalau satu ke satu itu one to one ya. Satu ke bintang itu one to many, kemudian ada satu ke n identifying relationship, one to many pair relationship ya. Hubungan paralel satu ke banyak. Kemudian ada MN many to many ini. Ini ada yang garis ini ya. Ini beda ini. Menentukan relationship antara entitasnya, misalnya antara book dengan publisher, buku dengan penerbit ya.
Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara entitas Oracle di Oracle SQL Developer, lakukan langkah-langkah seperti ini. Klik relationship type pada toolbar, ya. Kemudian klik ini ya, pilih misalnya satu ke banyak, satu ke one to many, ya, satu pengarang mengarang banyak buku ini. Kemudian klik source entity atau entitas sumber, lalu klik entitas targetnya. Ya, ini ke sini. Relationship akan dibuat. Menetapkan sumber dan target untuk relationship. Ya, dari book ke ini publisher tadi ya. Untuk menetapkan nilai sumber dan target, lakukan langkah-langkah berikut ini. Klik 2 kali relationship dalam diagram ini. Klik 2 kali kalau sudah ada tadi. Kemudian pilih properti general di navigator sebelah kiri, muncul seperti ini. Tentukan nama untuk relationship tersebut, ya, hubungan nama untuk relationship tersebut. Kemudian tetapkan nama sumber dan target untuk relationship-nya. Jadi di sini harus kita jeli dari publish targetnya ke publisher ya. Dari book itu harusnya. Oh ini atas di atas. Ada source-nya, ada targetnya. Source-nya publisher, kemudian targetnya ke buku. Jadi tadi ya, satu pengarang mengarang banyak buku. Kemudian dari sini publish ya. Di sini namanya yang di source ini, yang di publish itu ada publish atau ya publish, ada publish ya. Jadi dia publish, kemudian ini yang di booknya itu nanti publish atau diterbitkan oleh gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau dibuat diagram IRD ini menerbitkan. Kalau yang buku ke sini nanti tulisannya diterbitkan gitu ya. Itu yang D, bagian D itu ya. Kemudian untuk menampilkan nama source dan target relationship-nya, klik kanan pada ruang putih dalam diagram, kemudian pilih show. Nanti ada label muncul seperti ini ya. Nah, ini yang tadi diatur dia. Buku diterbitkan, publish by penerbit, penerbit menerbitkan buku ya. Untuk mengubah jalur garis dari relationship itu sendiri, klik kanan pada relationship-nya, kemudian elbow. Nah, jadi klik kanan, add elbow, kemudian seret pengendali tengah ke posisi yang diinginkan. Jadi ada semacam sudutnya, sudut ya. Jadi supaya tidak lurus miring gini ya, mau dibuat seperti ini ya, siku gini. Karena add elbow jadi menambahkan satu titik lagi sehingga dia bisa ditekuk ke sini. Skenario kasus berikutnya mengenai jenis entitas. Nah, seperti tadi, si dosen meminta scene atau student tersebut, saya ingin tahu apakah kita bisa mencakup jenis kategori keanggotaan baru seperti keanggotaan siswa, keanggotaan fakultas, keanggotaan perusahaan. Dari siswa sendiri menjawab, ini pasti bisa dilakukan. Saya bisa membuat entitas umum yang akan menyimpan detail keanggotaan yang umum. Untuk ketiga kategori keanggotaan tersebut, ini akan menjadi entitas supertype. Kategori keanggotaan khusus akan mewarisi properti entitas supertype selain atribut khususnya sendiri. Oleh karena itu, kategori keanggotaan untuk menetapkan suatu entitas sebagai subtype di Oracle SQL Data Modeler, Anda perlu memastikan bahwa supertype ada. Dalam contoh ini, supertype itu adalah member. Lakukan langkah-langkah berikut untuk membuat subtype faculty. Double klik pada entitas yang ingin Anda jadikan subtype. Misalnya pada slide ini Anda ingin jadikan faculty sebagai subtype dari supertype member. Klik 2 kali faculty. Pilih entitas supertype member dari daftar supertype. Dari supertype member dan akan mewarisi semua atribut supertype-nya. Seperti ini. Setelah diklik 2 kali, kemudian dari bagian ini nanti dari faculty ini ya, diklik 2 kali.
Pilih entitas supertype member. Ini member, supertype member dipilih di sini. Supertype-nya siapa? Oh, member yang saya jadikan supertype. Saya jadikan acuan anutan saya dari fakulti itu. Kemudian oke, kalau udah oke gini ya, nanti akan muncul gambar seperti ini. Oh, berarti fakulti itu subtype dari supertype member. Fakulti mewarisi semua atribut yang ada di member pasti itu. Selain itu dia juga mempunyai atribut khusus dia sendiri, yaitu detail ini. Seperti ini. Member ada fakulti, student. Supertype sebagai induknya, kemudian subtype anak-anaknya fakulti, student, corporate. Ini harusnya corporate-nya di sini. Ya. Sekarang membuat relationship atau hubungan busur. Untuk membuat relationship eksklusif di Oracle SQL Developer Data Modeler, lakukan langkah-langkah seperti ini. Tahan kontrol, pilih entitas yang berpotongan, dan kedua relationship di mana Anda ingin membuat relationship apps itu ya. Jadi yang pertama ditahan kontrol, kemudian pilih entitas yang berpotongan. Ini nanti dan kedua relationship di mana Anda ingin membuat hubungan busurnya. Nanti setelah itu klik icon new apps ini ya, B. Ada ini pada toolbar. Ini ya. Kemudian nanti akan jadi seperti ini, C. Ini ada busurnya. Ya, ini memang harusnya praktek langsung ya. Berikutnya membuat pair relationship atau relationship paralel. Untuk menambahkan relationship paralel, pilih identifying relationship dari toolbar dan klik entitas sumber dan target untuk menambahkan relationship antar entitas tersebut ya. Ini ada garisnya itu ya, identifying relationship atau hubungan pengidentifikasi. Ini seperti ini. Hubungan paralel gitu ya. Jangan lupa ini identifyingnya dicentang. Terakhir ini membuat relationship hierarki. Data hierarki dapat dinyatakan sebagai rangkaian hubungan one to n atau pengidentifikasi one ke banyak, satu ke banyak. Dalam contoh ini, sebuah universitas memiliki struktur hierarki. Fakulti dapat terdiri dari satu atau beberapa departemen. Departemen dapat menawarkan satu atau beberapa course. Ya. Kemudian UID untuk rangkaian entitas hierarki dapat disebarkan melalui beberapa hubungan dengan membuat pengidentifikasi hubungan atau relationship identifying seperti ini ya. Ini terdiri dari ini. Nah, ini part of. Nanti ini departemen akan menawarkan course-nya ditawarkan oleh departemen. Ini yang namanya hierarki relationship. Cara yang berikutnya ada membuat relationship rekursif. Untuk menambahkan relationship rekursif, pilih relationship yang diperlukan dari toolbar sebagai sebuah bentuk normal, lalu klik entitas untuk menjadikannya sumber dan klik pada entitas yang sama kedua kalinya untuk menjadikannya target. Nah, jadi relationship rekursif, relationship ke dirinya sendiri gitu ya. Employee itu sebagai manajer dari employee-nya. Dan dia juga employee itu di manage oleh employee ya. Jadi ini resource-nya employee, kemudian targetnya employee sama. Jadi ini rekursif nanti jadinya. Latihan projectnya di FO41 project itu database Oracle Baseball Library membuat model data logic. Ya, rangkumannya dalam lesson ini seharusnya Anda sudah mempelajari cara menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler untuk membuat entitas, atribut, dan UID dengan opsionalitas dan kardinalitas yang benar. Membuat entitas supertype dan subtype. Membuat relationship, arcs, hierarki, paralel, dan rekursif. Ya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.